Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan kasih sayangnya kepada kita. Kita diberikan olehnya nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin. Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Dan dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Ruh manusia sebagaimana tubuhnya mengalami gangguan dan penyakit-penyakit. Oleh karena itu, ia juga memerlukan perawatan dan pengobatan. Berbagai penyakit yang biasa terjadi pada ruh dan jiwa manusia seperti takabur, berbangga diri, bakhil, hasud, dan riya. Bila penyakit ini menyerang jiwa manusia dan tidak segera diobati, maka ia akan bisa mengakibatkan kekufuran dan nifaq, sehingga manusia bisa melenceng dari jalan petunjuk dan hidayah. Sementara kitab suci Al-Quran dengan berbagai peringatan dan janjinya dapat mencegah manusia dari melakukan berbagai perbuatan jahat dan dosa. Dari sisi lain, kitab suci ini memberikan keterangan dan penjelasan mengenai kufur dan azab ilahi guna dapat memantikan pengertian dan kesadaran manusia, sehingga jiwa dan ruhnya menjadi bersih. Dengan demikian diharapkan manusia terjauhkan dari melakukan kejahatan dan perbuatan dosa. Sudah barang tentu jiwa dan ruh yang sehat, bersih dan suci dapat memudahkan jalan untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya agar menyampaikan kepada orang-orang mukmin, sebaik-baik investasi dan sesuatu yang mereka kumpulkan adalah iman kepada kitab suci Allah, mengikuti ajaran dan petunjuk Rasulullah SAW, dan hendaknya hati mereka bergembira atas nikmat yang besar, dan sekali-kali bukan dengan membanggakan kekayaan dunia yang menumpuk. Jamaah rahimakumullah, dari ayat tadi terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, Al-Quran adalah sebaik-baik obat untuk menyembuhkan hati, jiwa, dan ruh yang sakit. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit dan berbagai problema baik individu maupun sosial dewasa ini, manusia harus mengkaji dan merenungi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran merupakan harta karun yang lebih baik dari segala kekayaan dunia. Orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak mendapatkan dan mengenyam pendidikan kitab suci ilah ini, sekalipun ia memiliki seluruh harta dunia. Sebaliknya, orang yang kaya adalah orang yang hidupnya bersama Al-Quran,
sekalipun secara lahiriah ia dalam kesempitan dan tidak mempunyai uang. Dalam surat Yunus ayat 59, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberi izin kepadamu, atau kamu mengada-ngada saja terhadap Allah? Apakah dugaan orang-orang, ayat surat Yunus ayat 60, apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang melimpah atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Pada ayat-ayat sebelumnya telah disinggung mengenai hidayah, petunjuk dan rahmat Al-Quran. Kedua ayat ini, yaitu ayat surat Yunus ayat 59 dan 60, mengatakan, adapun mereka yang memisahkan diri dari ajaran Al-Quran, maka mereka akan terjauh dalam perangkap khurafat dan undang-undang yang tidak berdasar. Dengan itu mereka akan menghadapi kesulitan yang pada gilirannya hal tersebut merupakan unsur yang menimbulkan kesulitan dan problema kehidupan ini. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan kaum musyrikin terkadang tidak makan dari hasil binatang piaraan dan pertanian mereka dan menjadikannya nazar untuk berhala yang mereka sembah. Kedua ayat ini mengatakan, suatu hari kalian menggunakan nama Tuhan untuk menentukan hal yang halal dan haram, padahal kalian tidak mendapatkan izin dari Allah untuk melakukan hal itu. Karena tindakan yang kalian itu adalah kebohongan, maka hal itu juga harus kalian bertanggungjawabkan di hari kiamat. Lanjutan kedua ayat ini mengatakan, nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia sebagai pertanda kemurahan dan kasih sayang Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak bisa berterima kasih atas semua nikmat itu. Lebih buruk lagi, mereka membuat hukum khurafat yang tidak berdasar, dan akhirnya mereka justru dijauhkan dari nikmat-nikmat ini. Jamaah rahimahullah, dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dipetik. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik berbagai anugerah dan nikmat. Karena itu Dia adalah zat yang berhak untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram, bukan manusia yang melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri. Yang kedua, menentukan syariat dan undang-undang ada di tangan Allah. Karena itu setiap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Allah dan tidak ada artinya, itu tidak ada artinya. Kemudian ada pelajaran penting, yaitu surat Yunus ayat 61, yang artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Surat Yunus ayat 61. Ayat ini menyinggung betapa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Ilmu Allah mencakup semua keadaan dan perbuatan manusia. Bahkan semua atom atau molekul terkecil apapun tercakup dalam pengetahuannya. Perkara ini telah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Karena itu tidak saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyaksikan hal-hal tersebut, tetapi juga para malaikatnya dapat menyaksikan dan mencatat hal-hal tersebut. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil 4 pelajaran. Yang pertama adalah pemikiran, pernyataan, serta amal perbuatan kita selalu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Bagi mereka, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Di sisi Allah, bumi dan langit, besar ataupun kecil, tidak ada bedanya, karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu dan terhadap segala sesuatu adalah sama. Yang ketiga, bukan saja manusia biasa, akan tetapi para nabi pun di bawah pemantauan Tuhan, dan Allah menjadi saksi atas amal perbuatan mereka. Yang keempat adalah dunia selalu di bawah pemantauan Allah. Bila Dia memberi batas waktu kepada kita, namun tidak menunda diturunkannya siksa dan azab, maka hal itu justru menunjukkan kebodohan dan kelamaran Tuhan dalam berbagai pekerjaan kita.
Namun kenyataannya tidak demikian, yakni Allah memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والميزان وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر.